Baik, kita lanjutkan. Sudah jelas suara saya sekarang? Saudara Dewa bisa dengar suara saya? Atau siapa? Ibu? Udah, Pak. Ya, ya. Ya, kita sampai di sini kuliah pada hari Selasa yang lalu. Kita masuk ke formula propagasi di skala besar dengan akses dengan menggunakan rumus empiris. Jadi saya ulas kilas lagi bahwa rumus empiris ini dibentuk atau dikonstruksikan sebagai hasil regresi dari data-data hasil pengukuran. Nah, mengandung error, nah tidak akan tepat eksak seperti formula yang diturunkan yang Pistos misalnya. Nah, tapi dalam formula propagasi empiris boleh dikatakan paling banyak dipakai dalam dan rekaman propagasi itu Okumura saya percaya akan daerah pusat kota, berdaya suburban, open area atau rural area itu daerah yang ke daerah misalnya daerah pesawahan seperti itu. Itu yang memperkirakan perbedaan-perbedaan yang mencolok di antara propagasi yang signifikan perbedaannya. Tahun yang sama dikembangkanlah grafik-grafik oleh regresi melakukan regresi nonlinier. Kemudian selain dari regresi juga beberapa parameter transmisi ya, radio, transmisi ya, propagasi, daya pancar, ketinggian BTS itu diubah-ubah sehingga nanti parameter-parameter tersebut, contoh misalnya ketinggian BTS dari mulai 10 meter, 20 meter, 30 meter, sampai 70 meter misalnya, nanti dampaknya kepada kurvanya dirumuskan menjadi suatu rumusan yang akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi itu ceritanya. Jadi grafik-grafiknya tidak akan saya tampilkan. Yang saya akan tampilkan di sini adalah hasil formulasi, hasil regresi dengan menyertakan parameter-parameter yang berubah-berubahnya atau variabel. Maka hasilnya, nah untuk daerah urban adalah seperti ini. Tolong nanti saya tidak akan mengajarkan bagaimana regresinya, tapi yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana membaca atau menggunakan formula ini, propagasi ini, ke dalam aplikasi yang kita butuhkan untuk menghitung atau memperkirakan redaman propagasi atau link budget nantinya lebih jauhnya, bahkan lebih spesifik lagi untuk menentukan wilayah cakupan dari pancaran suatu BTS yang ditempatkan dalam suatu lokasi tertentu begitu. Nah ini kalau dibaca LPU itu redaman propagasi patlos, U itu menandakan untuk daerah urban.
Kenapa urban didahulukan formulanya? Karena daerah urban tentu akan merupakan mayoritas kebutuhan, karena penyelenggara jaringan akses nikabel atau operator seluler katakanlah sekarang, mereka fokus atau lebih berkepentingan untuk memberikan layanan cakupan atau coverage di daerah kota, di mana mereka akan mendapatkan user atau lebih jauh lagi mendapatkan revenue yang dominan begitu ya. Nah ini kalau dibaca 69,55 itu suatu besaran konstannya, kemudian 26,16 itu koefisien untuk efek terhadap frekuensi, kemudian ada tanda minus 13,82 log HB, HB itu ketinggian BTS. Nah ini kenapa minus? Karena kalau HB-nya tambah tinggi berarti angka minus 13,82 akan membesar minusnya. Artinya kalau BTS lebih tinggi akan meringankan beban redaman begitu. Kemudian AHM itu faktor akibat dari ketinggian user. Jadi pakai subscript M artinya mobile. User dalam hal ini disebut sebagai user yang bisa mobilitas, maka AHM juga negatif dalam dB. Artinya kalau HM-nya semakin tinggi, maka minusnya akan semakin besar. Artinya akan sama mengurangi beban redaman propagasi secara keseluruhan kepada LPU. Nah, yang paling kanan juga sangat penting dipahami, ada angka 44,9 dikurangi 6,55 log HB. Nah, ini kan dikasih tanda kurung ya, kurung buka 44,9 dikurangi 6,55 log HB kurung tutup log D. Nah, log D berarti efek jarak gitu. Nah, semakin besar jaraknya tentu akan semakin besar redamannya. Nah, namun di depan log D itu biasa kita sebut sebagai gradient atau path loss slope ya. Artinya seberapa cepat sinyal berkurang atau seberapa cepat redaman naik dengan adanya pertambahan jarak. Nah, di sini juga angka di depan HB ada minus atau negatif 6,55 log HB, artinya kalau HB-nya dinaikkan, misalnya dinaikkan 10 kali lipat, berarti log 10 kan itu naiknya, log 10 itu berarti 10 kali 6,55, artinya slope atau gradient dari path loss akan berkurang sebesar minus 6,55 log HB. Begitu. Kemudian baris yang kedua ini saya jelaskan merupakan rumus detil dari faktor koreksi AHM ini. AHM itu ketinggian user dalam hal ini yang memiliki mobilitas. Nah di sini dibedakan untuk daerah suburban dan untuk daerah dense urban. Nah karena kenapa dibedakan? Ini saya lihat di data-data yang disajikan oleh Okumura. Waktu mendapatkan grafik dengan merubah-rubah ketinggian user, antena user, dalam hal ini mobil, dia taruh di mobil yang pendek, gitu 1,5 meter, sedan misalnya, kemudian taruh di rooftopnya Jeep, misalnya ketinggiannya 3 meter, bahkan ada juga data yang ketinggiannya 6 meter, artinya dia menggunakan antena yang erected ke atas, gitu, yang elevated ke atas, di atas rooftopnya truk, gitu, bisa sampai 6 meter ke atas, itu dilihat efeknya. Nah, sehingga kalau kita lihat, tentu ini sangat bergantung kepada di mana pengukuran dilakukan. Jadi di daerah suburban, karena daerah suburban itu daerah hunian, di mana rumah-rumah di situ hanya kebanyakan paling lantai 1 atau beberapa lantai 2, gitu, jarang yang lantai 3 atau lebih. Sedangkan di daerah dense urban biasanya di pusat-pusat kota di situ biasa banyak gedung-gedung yang tinggi begitu. Nah, sehingga rumusnya beda. Efek atau pengaruh dari ketinggian mobil station itu beda rumusnya. Yang di daerah suburban itu 1,1 log F dikurangi 0,7 dikalikan dengan HM. HM itu tinggi antena mobil station. Ya, ditambah 1,56 log F dikurangi 0,8. Ini angka-angka ini jangan ditanyakan dari mana datangnya, karena kalau empiris kan hasil regresi itu tadi. Kemudian daerah dense urban, di situ formula koreksi, faktor koreksi untuk ketinggian
antena mobile-nya itu 3,2 log dari 11,75 HM, tapi dikuadratkan di situ. Dikurangi 4,97. Ya. CM nanti saya jelaskan itu faktor dari daerahnya sendiri. Jadi kalau daerah suburban, daerah urban karena dilakukannya di daerah rata-ratanya daerah urban dan suburban, maka di situ faktor koreksi untuk daerah itu 0 dB, artinya tidak ditambahkan. Nah, untuk yang dense urban itu artinya daerah yang betul-betul padat, ya. Jadi kalau misalkan Jakarta gitu ya, itu di Tamrin atau di daerah Kuningan gitu, itu tambahkan lagi faktor koreksi untuk daerah, yaitu 3 dB. Ya. Nah, kemudian yang kedua, daerah suburban, karena ada beberapa grafik-grafik pengukuran propagasi yang serupa, yang ada kemiripan, maka daerah suburban di situ dilakukan regresinya itu dengan cara memberikan koreksi terhadap daerah urban. Jadi path loss atau LP suburban sama dengan path loss atau LP daerah urban dikurangi faktor koreksi yang di situ tertulis 2 kali log frekuensi dibagi 28 kuadrat dikurangi 5,4. Artinya karena kedua faktor koreksi itu baik yang variabel kepada frekuensi itu minus 2 log, maupun yang faktor koreksi yang berupa bilangan konstan minus 5,4, artinya redaman di suburban pasti akan lebih ringan, akan lebih kecil dibandingkan dengan redaman daerah urban. Gitu. Itu kesimpulannya. Nah, lebih lanjut lagi, untuk yang daerah terbuka atau path loss atau LP open, di situ open area itu daerah terbuka, juga sama cara menghitungnya, regresinya sama dilakukan seperti daerah urban, namun diberikan faktor koreksi yang di situ cukup besar, yaitu 4,76 log F dikuadratkan, kemudian ditambah 18,33 log F. Nah, yang paling ujung ini faktor koreksinya minusnya besar ini, minus 40,94. Jadi kalau kita langsung jumlahkan faktor koreksi minus 40,94 di daerah terbuka, kalau kita langsung kurangkan kepada konstanta daerah urban ini 69,55 dikurangi 40,94, artinya hanya tinggal 29 sini ya. Jadi faktor redaman yang berupa bilangan konstanta daerah open, daerah terbuka, ini angka 69,55 untuk daerah urban bisa disetarakan dengan hanya sekitar 29. Ya, 69,55 dikurangi 40,94. Jadi lebih ringan, sekitar lebih ringan sekitar 41 dB, lebih rendah daripada redaman daerah urban. Gitu. Itu cara bacanya. Ya. Nah, di sini saya juga menggunakan formula ini. Jadi angka di depan log D ini kan kalau dalam bentuk desibel ini ya tinggal ditambah dikurangkan aja. Tapi nanti kalau misalnya kita akan bekerja pada perbandingan jarak, misalkan berapa kali lipat misalnya redaman bertambah kalau jaraknya misalkan 2 kali lipat, misalkan diketahui katakanlah suatu BTS misalnya memancarkan daya pancar tertentu, kemudian kita ukur rumus Okumuranya misalkan seperti ini, daerah urban gitu ya. Lalu misalkan pada jarak 1 km misalnya diukur ada level sinyal misalkan minus 40 dBm misalnya. Nah, kemudian tinggi BTS-nya katakanlah 30 meter, berarti kita tahu nih, kalau kita tinggi BTS-nya 30 meter, berarti path loss slope-nya 44,9 dikurangi 6,55 log 30. Kalau dihitung log 30 berapa kali 6,55 dikurangkan kepada 44,9. Itu adalah path loss slope. Nah, misalkan katakanlah saya nggak menghitung karena perlu kalkulator, misalnya saja angka ini jatuh di angka 30 misalnya. 44,9 dikurangi 655 log HB itu misalkan 30 hasilnya. Berarti path loss slope atau eksponen dari rumus propagasi ini adalah 30 log D gitu. Nah, dengan 30 log D itu artinya apa?
Kalau ditanyakan misalkan kalau 1 kilometer terukur minus 40 dBm, berapa daya yang akan terukur ketika 2 kilometer? Artinya kita harus pandai menghitung perbandingan atau rasio. Jadi kalau ini angkanya 30 log D, kalau D-nya di 2 kali lipatkan, dari 1 ke 2 kilometer, atau dari 2 kilometer ke 4 kilometer, berarti ada faktor 2 di sini, log 2. Log 2 itu kan 0,3. 0,3 kali 30. Ya. Berarti itu 3/10 kali 30, 9 dB. Artinya apa? Sinyal akan berkurang sebanyak 9 dB. Gitu kira-kira cara perhitungannya begitu. Baik. Halaman slide berikutnya. Ini ya memberikan informasi tentang bagaimana pengukuran dilakukan. Malah ini kalau dilihat ada antena height di base station itu 200 meter. Jadi karena ingin melakukan pengecekan juga, kalau tidak salah saya baca publikasinya, papernya ini 200 meter itu kenapa? Karena dia menempatkan antena BTS di puncak bukit. Sudah di puncak bukit, tambah lagi antena tower gitu, ditinggikan lagi. Jadi sampai 200 meter. Kalau di kota-kota yang bukan di puncak bukit, biasanya di sekitar 100 meter sudah tidak boleh kita membangun tower, karena ada restriksi dari aeronautik ya, dari penerbangan gitu. Apalagi suatu kota kan biasanya ada airport. Nah, kalau ada airport itu, saya lupa, kalau tidak salah ada regulasi dari Badan Aeronautika di seluruh dunia, tidak boleh melebihi ketinggian tertentu untuk konstruksi bangunan kalau di kota itu ada airport gitu. Baik, ini rumus ini sama dengan yang tadi ya, salinan dari yang tadi ini. Nah, ini beberapa slide berikutnya saya mungkin sebetulnya nggak usah dijelaskan karena regresi saya kira kita semua udah paham lah. Regresi yang paling sederhana kan regresi linier, membangun rumusan matematika dari suatu suatu data yang scatter gitu, yang ada relasi antara sumbu data sumbu tegak punya relasi, maka kita bisa kembangkan. Ini cara-caranya saya kira akan saya cepat aja untuk menghitung median path loss. L50 itu adalah median path loss. Artinya kita bekerja pada nilai rata-ratanya, nanti ditambahkan dengan deviasinya, simpangannya. Nah, ini cara menghitung kalau ketinggiannya misalkan dirubah-rubah ya. Di sini 1000 meter sampai 30 meter, kalau 3 meter, kalau 3 meter ini beberapa saya ini hanya untuk menunjukkan bahwa formula yang tadi yang sudah jadi, yang sudah matang, yang final ini dikembangkannya seperti apa? Nah, dikembangkannya di sini. Seperti contoh untuk melihat efek dari ketinggian BTS maupun ketinggian mobil station. Nah, seperti ini kurva-kurvanya diregresikan. Nah, ini gambar-gambarnya bagaimana sinyal yang diukur di daerah terbuka paling atas itu. Kemudian di daerah quasi open area, quasi maksudnya semi gitu ya, semi open, tapi artinya berarti tidak pure open area, tapi udah masuk ke daerah suburban nih. Mungkin kalau ilustrasi di kita daerah pesawahan, tapi sebagiannya sudah banyak rumah-rumah di situ berdiri, nah maka di situ itu quasi open. Yang bawahnya lagi suburban area, kalau suburban area emang biasa dipakai untuk hunian ya, untuk hunian. Nah, kalau kita lihat ini yang digambarkan kurva vertikalnya itu faktor koreksinya gitu ya, untuk perubahan frekuensi pada sumbu datarnya. Jadi kalau frekuensi lebih tinggi ke kanan artinya di sumbu datar, maka koreksi faktornya akan naik, berarti membesar. Itu logis. Memang dalam setiap kali permulaan redaman kan efek dari frekuensi ya frekuensi naik, nah redaman naik. Gitu. Nah hanya di sini kalau kita lihat efek kenaikan frekuensi kepada faktor koreksi daerah-daerah yang diukur, memang open area yang paling ringan, paling di atas di sini. Ininya faktor koreksinya untuk level-sinya. Di faktor koreksi ini dipakai untuk mengukur level-sinya. Jadi open area sinyalnya paling besar, quasi open area sinyalnya lebih kecil.
yang suburban lebih kecil. Kalau yang urban berarti akan lebih kecil lagi di bawah. Gitu. Baik, ini juga ya waktu Hatta mengembangkan formula-formula dari hasil pengukuran Okumura. Jadi mereka bekerja sama. Okumura Hatta itu bekerja sama. Si Okumura lebih fokus kepada pengukuran, mendapatkan data-data dari drive test, dia membawa truk kemana-mana gitu, mengambil rekaman dari recording dari hasil pengukurannya. Nah, Hatta hanya tinggal mengolah datanya, membuat regresi-regresi. Gitu. Jadi mungkin saya skip aja beberapa ya. Ini saya skip. Ini menunjukkan rasio. Jadi perbandingan jarak kalau pada Price loss itu 2 di sini. D0 dibagi D itu artinya D pada jarak referensi titik 0 dibandingkan dengan D pada jarak tertentu, maka rasionya itu seperti ini. Pangkat 2. Yang tadi kalau dimisalkan rumus Okumura itu ada angka 44,19 dikurangi 6,55 log HB BTS. Nah, berarti itu angka itu tergantung HB-nya berapa, tinggian BTS-nya. Akan menghasilkan angka di depan log D berapa. Nah, dibagi 10 berarti menjadi pangkat di sini, eksponen dari 4 loss. Nah, ini hasilnya ini. Jadi dari beberapa daerah yang dicoba dilakukan pengukuran, ini 4 loss eksponen, artinya kalau dalam pangkat kita sebut eksponen ya, angka 2, 2,7, 3,5, 3 sampai 5. Nah, tapi kalau dalam bentuk formula desibel yang tadi ditunjukkan merupakan rumus logaritma, nah ini angka-angka ini menjadi akan hasil perkaliannya dengan 10 gitu. Jadi kalau pre-space misalkan pasti ini 20 log gitu, atau kalau pangkat 2. Kemudian daerah urban seluler radio di sini angka 2,7 sampai 3,5. Kalau dalam bentuk log berarti 27 log D sampai 35 log D. Seperti itu ya cara ini. Nah, bahkan di sini ada obstructed building nih. Obstructed building itu artinya daerah propagasi di mana bangunan-bangunan bukan hanya tinggi, tapi relatif posisi gedung-gedung kepada posisi BTS bisa dikatakan mengobstrak. Obstrak itu menghalangi gitu. Tentu kalau menghalangi kan sinyal masuk sebagian penetrasi kepada gedung, maka di sini tinggi sekali itunya. 4 loss eksponennya antara 4 sampai 6. Atau kalau dalam logaritma berarti 40 log D sampai 60 log D itu koefisien di depan lognya. Ya, dan kedua modeli saya cepatkan saja ya karena modeli juga sama dengan Okumura. Maksudnya sama itu artinya prinsipnya untuk mengembangkan suatu formula. Nah, cuman yang membedakan adalah frekuensinya. Mereka Li itu kalau tidak salah dari 400 MHz, ya. Sedangkan Okumura melakukannya sampai ke sekitar 1 GHz. Ya, prinsipnya sama di sini. Nah, ini yang dipakai percobaan oleh Li. Ini dia mengambil referensi jarak dari BTS kepada mobil station di 1,6 km. Kemudian parameter lainnya di sini, nah ini ada frekuensinya sampai 9, yang Li itu sampai 900 MHz ya. Sedangkan yang Okumura sampai 1,5 GHz ya. Kemudian di sini Li tinggi BTS-nya tidak terlalu tinggi, yang dipakai hanya 30,48 meter, daya pancar 10 watt, kemudian antena gain di BTS-nya, di transmitternya 6 dB, ketinggian antena di user, di mobil station 3 meter atau 6 feet, terus antena yang dipakai pada mobil station itu dianggap 0 dB karena menggunakan antena yang dipole omnidireksional. Ada penguatan sebetulnya 1,64 atau sekitar 2 dB, tapi karena mungkin dalam pengukuran itu bisa aja goyang dan sebagainya, sehingga faktor gain dari antena mobil station itu dianggap 0 dB gitu, relatif kepada dipole. Baik. Nah ini hasilnya, hasil pengukuran dari Li itu. Kurang jelas gambarnya karena saya mungkin waktu men-scan kurva ini scannernya kurang bagus gitu ya. Tapi ini dijelaskannya di halaman berikutnya.
Kita baca di sini. Jadi ini ada 1, 2, 3, ada 7 area ya, 6 area tambah 1 free space gitu. Jadi kurva ini kan ada 7 nih, ada 7 garis nih. Ya. Ini kurva ini ditabelkan, nah seperti ini. Yang free space ini adalah yang paling ringan redamannya nih, yang paling ringan. Jadi kalau di gambar ini yang free space pasti yang paling atas ini. Slope-nya ini 2 ini, 20 log ini. 20 log atau pangkat 2 dalam perbandingan rasio jarak. Gitu. Nah, kemudian ini angka-angka ini kalau kita tuliskan dalam bentuk umum rumusan propagasi, ada suatu konstanta di sini L0 atau referensi, misalkan pada ini L0 itu maksudnya begini, kalau kita baca rumus ini, LP dalam dB, L0 tambah gamma log D, gamma itu path loss slope, D itu jarak, artinya L0 itu artinya redaman pada jarak 1 km ini. Ya. Karena kalau D-nya 1 km, berarti log 1 kan 0. 0 dikalikan dengan gamma, ya 0, berarti nggak L0. Artinya ini yang dalam tabel ini, nilai L0 dari 91,2, 90,4, terus ke bawah, ini artinya redaman untuk masing-masing daerah ini ketika diukur pada jarak 1 km dari BTS. Gitu. Ya, kemudian yang kolom berikutnya, ini gamma dB per decade, maksudnya adalah path loss slope yang dalam rumus ini direpresentasikan oleh gamma log D. Nah, kalau kita lihat di sini ya free-space karena formula deterministik ya 20 log D. Nah, kemudian di sini untuk open area 43, untuk suburban 38. Ini untuk spesifik kota-kota tertentu. Melakukan percobaan ini di Amerika di 3 kota ya, di New York, Philadelphia, kemudian di New York. Dan juga dia melakukan, mungkin dia ingin ngecek juga hasil penelitian dari hasil Okumura gitu. Dia juga melakukan pengukuran di Tokyo. Hasilnya seperti ini. Baik. Nah, Modeli sebetulnya kenapa dia menghasilkan rumus ini? Saya baca di buku referensinya, Lee ini melakukan pengukuran karena di motivasi I atau dia punya motivasi bahwa redaman propagasi pada jaringan akses nirkabel ini, dia punya hipotesis akan dekat dengan mode plan Earth atau mode bumi datar. Alasannya kenapa? Khusus untuk daerah-daerah yang tidak terlalu banyak gedung bertingkat, dia punya hipotesis bahwa walaupun tidak bisa dihitung secara tepat, ya, menurut dia akan dekat dan obstruction-nya, lintasan lurus ditambah beberapa pantulan dari tanah gitu. Makanya dia menggunakan rumus dasarnya ini. Ini rumus 40 log D itu kan rumus pantulan dari tanah. Kemudian 20 log HT itu faktor koreksi untuk ketinggian transmitternya di BTS. Kemudian 20 log HR adalah faktor koreksi untuk ketinggian di mobile user, di receiver HR. Tambah beta. Nah, beta itu dia melihat faktor koreksi dari perubahan frekuensi. Gitu. Baik, mode berikutnya mode Blomquist-Ladel. Ini nama orang ya. Blomquist-Ladel itu 2 orang yang bekerja sama juga. Nah, dia membentuk suatu rumus hasil regresi, tapi dia kelihatannya di sini mencoba untuk secara meraba-raba mengkombinasikan beberapa rumus teoritis yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini, LP atau path loss yang diusulkan oleh si Blomquist dan Ladel ini, dia menghitungnya hanya membuat
gitu. Nah, dia di situ akan melihat apakah antara transmitter dan receiver itu betul-betul hanya terjadi free space. Kalau tidak terjadi free space, berarti dia akan melibatkan rumus redaman yang bisa dihitung teoritis, tapi dia tanpa menyebutkan alasannya mengkombinasikan begini. Jadi kalau kita lihat di sini L free space ditambah di sini redaman atau L plan earth dikurangi L free space dikuadratkan ditambah redaman atau L difraksi dikuadratkan pangkat setengah. Artinya apa? Dia kan tahu bahwa propagasi antara dua titik itu kemungkinannya kalau secara teoritis kan hanya 3 kemungkinan. Terjadi free space, atau terjadi satu pantulan dari bumi atau planet, atau terjadi difraksi yang di awal-awal kuliah ini saya jelaskan. Itulah 3 sifat yang mungkin hanya bisa dihitung secara teoritis. Gitu. Nah ini yang dalam tanda kurung kurawal ini saya lihat ini dia membuat Pitagoras saja. Pitagoras antara plan earth dikurangi free space kuadrat itu kan sisi siku-siku segitiga kan, tambah L difraksi sisi siku-siku segitiga yang lainnya lagi kuadratkan diakarkan, berarti ini sisi miring. Kalau ini kita gambarkan dalam suatu segitiga siku-siku, ini L plan earth dikurangi L free space itu salah satu sisi dari segitiga siku-siku. Kemudian L difraksi adalah salah satu sisi yang lain dari segitiga siku-siku, maka hasil kuadrat penjumlahan kuadrat dari masing-masing sisi diakarkan itu sisi miringnya gitu. Ya. Jadi si Blanquist-Liddell ini membuat rumusan yang betul-betul dia mencoba menggunakan rumusan teoritis untuk dipakai memperkirakan rumusan empiris gitu. Ya. Nah ini terserah dia kalau mau mengembangkan. Nah hasilnya bagaimana? Hasilnya nanti perlu dibuktikan atau diverifikasi dengan pengukuran. Apakah rumus yang dibentuk dengan cara seperti ini misalnya free space dikurangi Pitagoras dari kombinasi ini, ya dibuktikannya dengan diukur aja. Misalnya ada eksperimen pemancar dan penerima misalkan terhalang oleh difraksi, kemudian ada pantulan bumi datar, lalu dihitung pakai rumus ini misalkan menghasilkan berapa redamannya, cek di lapangan misalkan ya kalau dekat berarti, dan juga dipakai dalam beberapa kondisi yang lain juga hasilnya dekat, berarti rumus ini kalau secara empiris valid gitu. Kira-kira begitu ya. Ada yang tanya? Saya cek suara saya masih jalan? Masih, Pak. Masih. Ada yang bisa acknowledge ke saya? Suara saya masih ketangkap? Masih, Pak. Oke. Dengar, Pak. Lanjutkan lagi ya. Jadi udah 3 nih mode empiris yang saya sampaikan. Tadi Okumura-Hata yang paling populer, kemudian model yang kedua model Lee, ini yang ketiga model Blomquist-Liddell. Salah cetak itu bukan Liddell harusnya. Ya. Berikutnya si Alsbrook nih. Alsbrook juga nama orang, saya nggak tahu orang mana, mungkin orang Inggris kayaknya nih. Karena dia melakukan pengukurannya itu di kota Birmingham dan di kota Bath, itu di Inggris ya, di UK. Pada frekuensi antara 75 sampai 450 MHz. Karena waktu pengukuran dilakukan memang sistem jaringan akses waktu itu belum merambah ke gigahertz. Di awal-awal generasi pertama kan alokasi frekuensi untuk jaringan akses yang Nordic gitu ya. Mulai merambah ke frekuensi atas kan mulai GSM gitu. Nah, ini membuat rumusan propagasi skala besarnya itu dia membagi dulu area propagasi menjadi 2 kategori di sini. Dia tidak memilah secara urban atau suburban atau open area, tapi dia justru lebih spesifik kepada kondisi naik turunnya permukaan bumi di daerah propagasi yang dia ukur. Ya. Terserah apakah urban atau suburban, tapi dia lebih fokus kepada naik turunnya permukaan bumi atau biasa disebut sebagai undulasi, ya.
undulasi itu ya artinya kekasaran atau ketidakdataran permukaan bumi. Nah, dia disebut sebagai satu daerah yang datar itu flat area. Kemudian satu lagi daerah yang undulasinya banyak, dia sebut sebagai hill area atau daerah berbukit. Gitu. Di sini dia membuat rumus juga kombinasi ya antara rumus teoritis dengan rumus empiris. Tapi rumus teoritisnya dia sebut saja karena tadi sependapat dengan Lee bahwa mode planet Earth atau mode bumi datar akan dominan. Maka dia taruh di situ untuk prediksi path loss langsung redaman planet Earth, L planet Earth gitu. Nah, setelah dia mendefinisikan L planet Earth, kemudian dia langsung menambahkan faktor koreksi, di situ ada LB dan ada zeta. Ya. Kalau kita lihat B itu dia sebut sebagai faktor koreksi untuk building. Jadi dia karena dia memilah area itu hanya berdasarkan datar atau dia bergelombang berbukit, ya, ada gelombang seperti bukit. Nah, maka faktor bagaimana hanya bangunannya misalnya. Nah, bangunannya dia tambahkan sebagai faktor koreksi LB. Ada bangunan berarti ada LB, tidak ada bangunan berarti tidak ada LB gitu. Kemudian zeta satu lagi yang koreksi yang dia tambahkan di sini adalah zeta adalah koreksi untuk frekuensi, ini UHF. Ya UHF kan di daerah ratusan megahertz kan. Jadi dia menambahkan koreksi itu untuk kondisi bangunan, building, dan kondisi frekuensi. Untuk yang planet Earth seperti itu. Maaf, untuk yang daerah flat atau daerah datar seperti itu. Untuk daerah yang berbukit, area berbukit atau hilly area, karena kalau daerah berbukit itu tidak hanya mode planet yang muncul, tapi kalau daerah berbukit kan bisa saja bukit akan menghalangi propagasi. Maka dia di sini ada menambahkan lagi kombinasi difraksi. Dia nyontek ke si modelnya, siapa tadi ini yang ada Pythagoras dari planet Earth, space loss, kemudian difraksi itu. Nah, dia nyontek ke ini, ke Blomquist ya. Jadi untuk yang prediksi si Alsbook ini untuk daerah yang berbukit, dia membuat rumus, tapi dia nge-refer, bukan nyontek ya. Dia melakukan referencing atau benchmarking kepada formula yang sudah dikembangkan oleh sebelumnya, oleh si Blomquist-Ladel ini. Karena kalau dilihat di sini, dia naruh untuk rumus prediksi empiris propagasi daerah berbukit, dia taruh L pre-space ditambah, ini kan sama dengan rumusan yang dikembangkan oleh sebelumnya, oleh Blomquist-Ladel ini. Cuma bedanya apa? Dia di sini lagi-lagi menambahkan faktor koreksi untuk bangunan LB dan juga faktor koreksi untuk frekuensi zeta di sini. Jadi si Alsbook itu boleh dikatakan untuk daerah flat area dia betul-betul menggunakan mode planet Earth. Lalu dia menambahkan faktor koreksi building dan frekuensi. Untuk daerah berbukit dia melakukan referensi kepada model Blomquist-Ladel persis ini. Tapi dia menambahkan koreksi LB, building, ditambah zeta, koreksi frekuensi. Ya, itu dibolehkan. Jadi kalau kita bicaranya misalkan lalu kontribusi si Alsbook ini apa misalkan kepada novelty, kepada keilmuan tentang propagasi ini. Ya, si Alsbook memperbaiki rumus si Blomquist-Ladel. Kalau si Blomquist-Ladel misalkan di sini hanya seperti itu saja, nah, si Alsbook nanti menambahkan faktor koreksi untuk bangunan. Nanti bangunannya seperti apa? Nah, ini koreksi faktor untuk bangunan itu yang diusulkan oleh si. Kalau bangunan kan tentu ada jalan dan sebagainya ya. Kalau kita lihat di sini ada faktor dia 20 log kan hanya untuk mengubah ke desibel ya, dari bilangan biasa ke desibel pasti ada log gitu kan, kali 10 atau kali 20. Nah, ini H0 dan HM. Ini H0 itu adalah, di sini penjelasannya, H0 adalah average height of building. Tinggi gedung-gedung, tinggi bangunan yang ada di daerah propagasi, dia dirata-ratakan menjadi H0. Kemudian HM di sini adalah mobile antenna height, atau tinggi dari antena penerima di mobile usernya. Ya. Kemudian WF adalah WF di sini penyebut di sini ada kan dibagi 548
akar WF kali 10 4 min 3. WF inilah effective width of street. Apa itu? Effective width of street. Apa artinya maksudnya effective width of street? Ada yang bisa jawab? Ya, efektif, kata efektif kan efektif. Kalau width of street artinya lebar jalan kan? Ya. Jadi ini ada faktor lebar jalan. Jadi efek dari gedung-gedung artinya dia melihat begini, kalau misalkan di Tamrin kan jalannya tuh lebar tuh. Kalau dibandingkan dengan di daerah Kuningan misalkan Jakarta atau di Bandung misalkan daerah-daerah Dago gitu, jalannya kan tidak terlalu lebar. Nah, maka ini kalau kita lihat karena WF ini merepresentasikan lebar jalan, kalau jalannya semakin lebar, dia ada di penyebut kan, sini. Tanda akar, tapi di penyebut. Kalau semakin besar di tanda akar penyebut, artinya akan mengecilkan ini kan. Ya. Jadi kuantitas ini, kuantitas 20 log sekian ini, kalau variabel WF-nya dinaikkan, dilebarkan, lebar jalannya, maka kuantitas 20 log yang saya lingkari pakai cursor ini akan mengecil kan? Karena WF ada di penyebut bukan pembilang gitu. Artinya apa? Artinya kalau jalan semakin lebar, maka koreksi faktor LB, artinya keberadaan building, akan lebih ringan kontribusinya kepada propagasi ketika building-building tersebut ada di daerah yang jalan-jalannya lebar dibandingkan dengan building-building yang ada di jalan yang sempit begitu. Ya, masuk akal kan ya? Ya, kalau kita bayangkan misalnya propagasi radio, propagasi gelombang gitu, mana yang akan lebih meredam dalam kondisi padat dengan gedung-gedung tinggi tapi jalannya lebar-lebar dibandingkan dengan redaman propagasi ada lingkungan yang banyak gedung-gedung jalannya sempit gitu. Pasti yang jalannya sempit akan memberikan redaman yang lebih besar. Kira-kira begitu itunya pola pikir. Angka-angkanya kembali lagi saya tidak khawatirkan karena kenapa 548 nggak 520 ya dia akan sekali lagi dia mengambil angka-angka ini berdasarkan angka yang diperoleh pada data hasil pengukuran. Ya bisa terikuti ya. Gitu. Kalau ya frekuensi satu lagi Zeta di sini dikatakan sebagai faktor koreksi untuk frekuensi. Nah karena dia kan melakukan eksperimen di daerah 75 sampai 450 MHz. Nah, di sini dia hanya akan memberikan akurasi kalau sampai 500 MHz. Nah, untuk yang lebih dari 500 MHz berarti dia harus menghitung lagi setanya berapa nanti tambahannya, redamannya akibat frekuensi yang lebih tinggi lagi. Baik. Model berikutnya ini lebih kompleks lagi. Ini saya mulai membawa kalian untuk berpikir secara lebih apa namanya ya, ya kita melihat orang berpikirnya itu bermacam-macam begitu. Dari mulai tadi saya jelaskan kan Okumura, kemudian Egli berpikir plan earth dominan, belum Quisladel dia membuat rumus yang boleh dikatakan sembarangan gitu ini kan ya. Rumus ini dari mana misalkan Pythagoras akan bisa terbukti. Tapi kalau hasilnya empiris ini mendekati pengukuran, ya toh tidak ada salahnya. Rumus empiris kan tidak dibuktikan. Tapi dikonstruksi dari regresi. Silakan aja, boleh-boleh saja. Gitu. Kemudian Alsbrook menambahkan faktor koreksi keberadaan building-building yang dikaitkan dengan adanya lebar jalan. Yang lebar maupun yang sempit dibedakan. Begitu. Ya, kemudian berikutnya lagi, ini Ibrahim Peterson, menurut saya ini dia lebih kompleks berpikirnya. Ya. Dia melakukan pengukurannya di kota London di sini. Frekuensi yang dia pakai sampai 900 MHz. BTS-nya dia pakai 46 meter, tidak terlalu tinggi memang di sini. Tapi yang perlu saya jelaskan di sini, coba kalau kita lihat rumus propagasi yang dia hasilkan dari hasil pengukuran yang dia lakukan.
Ini dia menghasilkan rumusan 4 loss di sini dalam dB ya. 40 log D. 40 log D dan minus 20 log HBHM ini mendekati ke rumus Planet model. Karena Planet model itu ada satu lintasan langsung ditambah lintasan pantulan baik satu maupun lebih dari satu. Nah, angka di depan log D-nya itu 40 kalau seperti itu. Karena menjumlahkan antara 20 log D gelombang langsung direct wave ditambah 20 log D gelombang reflected wave dari pantulan permukaan bumi. Jadi 40 log D. Kurang 20 log HBHM, ya ini lazim, ya, normal dipakai untuk efek dari ketinggian BTS maupun ketinggian base station. Nah, yang saya harus ajak Anda berpikir bahwa orang ini, Ibrahim Peterson ini kompleks berpikirnya, ketika kita melihat faktor koreksinya apa. Gitu. Ya. Anda masih ngikutin saya? Masih dengar? Masih, Pak. Masih ya. Coba lihat sekarang ini, alfa ini. Alfa dia definisikan sebagai 20 tambah frekuensi dibagi 40 tambah 0,18 kali L dikurangi 0,34 kali H ditambah K. Nah, kita perhatikan satu persatu itu variabel-variabel yang dia pakai. L itu apa di situ? L kalau kita baca menurut dia adalah land use factor atau dijelaskan lebih detail persentase dari suatu daerah yang tertutup oleh bangunan gitu. Ya, itu definisi L. Jadi artinya kalau dia melakukan pengukuran propagasi di daerah satu kota misalkan di Bandung, dia harus menghitung berapa luas area di suatu kota Bandung itu, kemudian berapa persen dari area yang di suatu kota tersebut yang tertutupi oleh bangunan. Tentu kalau pengukurannya di daerah urban, persentase land use faktornya akan tinggi gitu. Karena padat bangunannya. Tapi kalau dia melakukan pengukurannya di daerah terbuka, misalkan ke arah selatan, Soreang misalnya ya, atau ke arah timur misalkan yang bangunannya tidak terlalu padat, tentu L-nya akan lebih rendah begitu. Baik, itu yang L. Kemudian yang berikutnya ada H di situ. Minus 0,34 H. H di sini dia definisikan sebagai faktor terrain atau difference of average ground height between TX dan RX. Nah, ini menunjukkan ketidakrataan permukaan buminya di sepanjang jalur lintasan propagasi gelombangnya. Jadi kalau dia mengukur misalkan dari suatu BTS ke arah tertentu, nah maka dia lihat tinggi naik turunnya permukaan bumi pada lintasan itu seperti apa gitu. Nah, dirata-ratakan nanti berapa meter bukitnya, berapa meter lembahnya, dirata-ratakan. Ya. Perbedaan secara rata-rata dari ketinggian ground between TX and RX gitu. Baik. Yang paling harus kita cermati adalah faktor koreksi K di sini. Faktor koreksi K yang didefinisikan oleh Ibrahim Peterson di sini adalah faktor urbanisasi, ya. Di sini dia membuat angka yang K itu sama dengan 0,094 kali U dikurangi 5,9 dalam dB. U adalah persentase dari bangunan yang memiliki 4 lantai atau lebih. Gitu. Jadi di sini saya melihat si Ibrahim Peterson ini membuat pembeda antara urban dan suburban menurut saya. Karena apa? Karena faktor K di sini faktor urbanisasi. Kalau dia mendefinisikan salah satu variabelnya adalah persentase bangunan yang memiliki 4 lantai atau lebih, ini jelas. Gedung-gedung atau bangunan yang 4 atau lebih lantai itu masuk kategori daerah perkantoran atau kampus atau apa gitu ya. Karena kalau orang membangun rumah untuk residensial, untuk hunian, jarang orang membangun 4 lantai atau lebih gitu. Paling ya kebanyakan 2 lantai atau beberapa 3 lantai gitu kan ya. Itu yang terjadi seperti itu. Jadi dia membuat pembeda
antara kenapa dia ada faktor K yang bergantung kepada U, di mana U itu adalah persentase bangunan yang memiliki 4 lantai atau lebih. Dia jelas ini membedakan daerah urban dengan daerah yang lainnya, suburban ataupun open area. Itu ya, kira-kira begitu. Nah, tapi apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa ya ketika orang membuat suatu rumus empiris atau memprediksikan suatu variabel yang akan dibutuhkan untuk dihitung atau diperkirakan, maka berbagai macam faktor yang mempengaruhinya harus diperhitungkan. Nah, kemudian diformulasikan menjadi suatu bentuk-bentuk rumusan yang bisa rasional, gitu, yang bisa masuk akal. Kira-kira begitu kesimpulannya. Ya. Oke, mode-mode yang ada untuk empiris saya kira cukup. Masih banyak lagi sebetulnya mode-mode lain. Tapi dalam buku referensi yang mungkin sebaiknya kita pahami, saya kira cukup seperti yang sudah saya bahas seperti itu. Bahkan sebetulnya yang paling penting, yang paling memberikan inspirasi kepada kita sebetulnya yang paling banyak dipakai juga adalah rumus yang dikembangkan oleh Okumura dan Hatta. Ya, yang banyak digunakan dalam software yang komersial, yang biasa dipakai atau dijual oleh vendor kepada operator yang akan mengembangkan suatu jaringan gitu. Ya. Saya akan lanjutkan nanti dengan topik berikutnya di sini. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya dulu. Saya beri kesempatan dulu. Ada yang mau bertanya silakan. Cukup? Cukup jelas? Atau cukup tidak jelas? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Ya, baik. Terima kasih. Ya. Baik, nah sekarang saya akan memberikan sedikit tambahan knowledge untuk bagaimana kalau kita mengukur. Jadi ini kan semua mode-mode ini, semua mode-mode dari mulai Okumura ya, kemudian model Lee ini, model berikutnya Egli, kemudian Blomqvist, semuanya mode yang saya sudah bahas itu mengkonstruksi suatu formula empiris itu berdasarkan data pengukuran. Nah, bagaimana cara mengukur signal, di mana signal yang akan kita ukur itu bentuknya seperti ini. Nih yang saya gerakan cursor saya di sini nih. Jadi signal yang mengalami multipath ya akibat dari mobilitas, akibat dari pantulan dari banyak objek sampai di penerima akan seperti ini. Bagaimana kita mengukurnya gitu. Nah, cara mengukurnya itu kenapa tadi juga di awal kita memilah antara path loss skala besar dan skala kecil. Nah, maka signal yang diterima oleh antena penerima, ini dimasukkan ke dalam low pass filter. Ya. Ya, Anda tahu dalam pengolahan sinyal digital, dalam DSP, kalau kita punya sinyal seperti ini, kalau masuk ke dalam low pass filter, yang terjadi adalah ini, gambarnya sebelah kanan ini. Gitu. Jadi ini fluktuasi cepatnya akan di smooth out oleh efek filtering. Gitu. Yang terjadi ini. Nah, kalau misalkan kita, ini kan bekerja pada skala yang kecil kan, segini kan, artinya mungkin jaraknya hanya beberapa meter ini. Nah, kalau kita melakukan pengukurannya, drive testnya dalam jarak yang jauh, misalkan dari mulai setengah kilometer dari BTS, terus kita menjauh, misalkan menjadi 3 km, 4 km, otomatis sinyal yang kita terima seperti ini, semakin jauh dari BTS, semakin turun juga levelnya ke bawah, ke sini. Nah, kalau hasil filtering yang pertama tadi ini, shadowing ini, ya, filter yang pertama itu kita sebutnya sebagai shadowing. Ya, karena ini kita hanya membuang fluktuasi yang cepatnya menjadi fluktuasi lambat ini. Jadi dari yang kiri ini ke kanan ini hanya membuang fluktuasi cepat. Nah, fluktuasi cepat menjadi fluktuasi lambat, efek shadowing. Kalau ini yang cepat itu akibat dari multipath,
kalau efek shadowing sebetulnya multipatnya udah hilang, dibuang oleh filter. Tapi ini kalau kita maju misalnya ke arah menjauh sedikit dari BTS, maka kan skenario pantulan kan berubah. Sudut pantul dari gedung-gedung yang ada di sekitar kita, walaupun kita bergerak menjauhnya hanya beberapa meter, tentu akan berubah. Nah, ini efek fluktuasi akibat dari skala besarnya, kita sebut sebagai shadowing. Gitu. Nah, sebagai pembanding, ini kalau kebalikannya kita ambil lebih sempit lagi, kita misalkan bergeraknya itu hanya ya setengah panjang gelombang atau satu panjang gelombang. Nah, maka yang terjadi ini, gitu. Sinyalnya nilai rata-ratanya tidak ada shadowing ini. Kalau kita hanya mengambil satu segmen yang dekat di sini, gitu. Maka kita besarkan sinyalnya fast fading namanya ini. Nah, kalau slow fading ini kita sebut sebagai shadowing. Kita mengambil rata-rata atau filtering dari jarak yang cukup beberapa kali fluktuasi diambil. Hasilnya ini. Gitu. Nah, kalau kita bergerak lebih jauh lagi, misalkan dari 1 km ke 5, 6, 10 km, yang terjadi adalah ini. Gitu. Jadi fungsinya fungsi jarak. Ini kalau ini jaraknya misalkan hanya dari 1 km ke 1,1 km, ini dari 1 km ke 10 km akan seperti ini. Ini kalau di zoom, ya, rupanya kalau di zoom tentu akan mengandung ini, akan mengandung shadowing. Kalau di zoom lagi lebih kecil lagi, akan mengandung ini, fast fading. Gitu. Itu kira-kira begitu penjelasannya. Nah, cara mengukurnya supaya benar di sini kita harus betul, ya. Jadi kita di sini ada referensi dari buku Lee, kalau nggak salah William Lee, Wireless Mobile Communication. Nah, ini dia menjelaskan bahwa untuk mendapatkan akurasi dari pengukuran, di mana jumlah sampel harus mencukupi untuk interval tingkat confidence interval, atau istilah statistik itu apa ya? Tingkat error itu apa namanya? Kalau kita mengambil sampel kan begitu ya. Kalau kita misalkan mengambil sampel terlalu sedikit, kan tingkat kepercayaan kita kurang. Kalau mengambil sampel kita terlalu banyak, misalkan kita akan exhausted untuk mengolah datanya. Jadi dalam statistik itu ada suatu jumlah sampel tertentu, di mana nanti antara volume yang akan diolah sebagai data dengan akurasi yang kita akan hasilkan itu kita melakukan trade-off gitu. Nah, di sini pengurasinya seperti ini. Jadi kalau kita terlalu jauh misalnya mengambil sampel dari sinyal yang diukur, maka yang terjadi apa? Efek shadowing akan hilang. Jadi kita nggak akan mendapatkan ini. Kalau kita merata-ratakan dari ujung kiri sampai ujung kanan, kan ini jadi hilang ini shadowing-nya. Kemudian kalau kita mengambil sampel pada jarak yang terlalu pendek juga salah. Ya, karena akurasi menjadi rendah. Jadi seperti itu. Kira-kira di sini buku referensi ini memberikan sekitar 2 panjang gelombang lah, itunya jaraknya untuk kita melakukan pengukuran yang akan kita rata-ratakan supaya dari sisi akurasi kita cukup. Misalnya kalau 90% tingkat error kan nggak apa-apa kan, 10% error gitu. 90% confidence interval artinya 10%-nya error nggak apa-apa. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan terlalu jauh, nanti akan hilang efek shadowing-nya. Akurasinya naik memang, tapi shadowing jadi tidak terukur. Gitu. Ya. Baik, nah ini berikutnya mungkin mohon diperhatikan lebih serius ya, lebih walaupun udah agak ngantuk katanya jam segini sekarang gitu. Nah, tapi beberapa kurva berikutnya ini coba diperhatikan. Ini hasil pengukurannya. Subuh tegaknya itu langsung diukur sebagai path loss-nya. Subuh datanya adalah jarak di sini. Ya. Transmitter, receiver, separation itu adalah jarak pisah antara pemancar dan penerima. Nah, karena subuh tegaknya di sini digambarkannya langsung kepada path loss, maka tentu semakin jauh jaraknya, ini hasil path loss-nya scatternya akan bertambah besar. Karena kan path loss sebanding dengan jarak gitu. Eksponennya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi jarak yang bertambah akan mengakibatkan path loss yang naik.
Karena kenapa saya katakan? Karena ada juga orang yang menggambarkannya sumbu tegaknya sebagai receive signal level, RSL. Nah, kalau receive signal level, maka kurva ini akan dibalik gitu. Jadi ketika jaraknya pendek, dia akan ada di daerah ini, sinyal levelnya tinggi. Semakin jauh jarak dari BTS ke kanan ini, semakin turun. Jadi ya karena kan dalam perhitungan link budget itu receive signal level itu pada prinsipnya merupakan daya pancar dikurangi oleh redaman kan. Gitu. Jadi jangan keliru. Kalau kita melihat path loss sebagai fungsi jarak, pasti dia akan naik. Gitu. Kalau kita melihat fungsinya sumbu vertikanya sinyal terima atau receive signal level dengan fungsi jarak, berarti dia akan turun. Baik, itu yang garis besar dari kurva. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini hasil pengukuran ini dalam indoor ini. Pengukuran dalam ruangan dalam bangunan, dalam gedung gitu. Ya. Ini yang pertama tanah bulat, ini same floor, artinya pengukuran dilakukan pada lantai yang sama. Makanya bulatan-bulatan ini kan di bawah nih. Artinya kalau pada same floor berarti dia tidak terlalu berat itu redamannya, maka lingkaran-lingkaran yang sebagai hasil pengukuran same floor di bawah sini. Kemudian yang persegi di sini hasil pengukuran one floor artinya beda satu lantai begitu. Kemudian yang hitam two floor, yang segitiga three floor. Ini seperti ini. Yang terakhir yang diamond ini elevator to lift. Ya, kita tahu kalau kita pakai telepon dalam lift kan kecil sinyalnya bahkan hilang putus gitu. Ya karena kalau dalam lift di samping juga akibat dari terblokadenya atau terblokirnya signal, juga lift itu apalagi terbuat dari logam itu bersifat sebagai sangkar Faraday itu lift itu kepada gelombang. Anda tahu kan sangkar Faraday kan? Ya, sangkar Faraday itu dalam teori medan adalah suatu ruangan di mana terselimuti oleh konduktor, misalnya lebih ideal lagi tembaga gitu. Maka dengan tembaga itu skin depth-nya dari signal yang menembus dari luar itu penetrasi signal sangat dangkal kalau kepada konduktor itu tidak bisa tembus. Jadi dia akan sinyalnya akan kecil atau redamannya akan sangat besar gitu. Makanya di sini untuk yang elevator itu, lift itu, ya ada di atas di sini. Gitu. Ya, kira-kira begitu cara ini. Nah nanti dari kurva ini salah satu contoh menunjukkan regresi ini. Jadi kalau ini mungkin saya lihat yang diregresikan di sini mungkin salah satulah dari lantai-lantai yang diukur. Misalnya yang persegi ini kelihatannya nih. Persegi itu one floor nih. Satu lantai. Ini base fit atau regresi linier. Ya. Nah, dari sini kan kemiringan kurva ini langsung kita bisa mendapatkan slope kan, gradiennya. Apakah 30, 40 misalkan. Nah, ini indikasinya di sebelah kanan. N sama dengan 1 saya kira nggak ada ya. 10 log nggak ada. N sama dengan 2 ini oleh ada nih. Yaitu yang simplor ini. Ada N sama dengan 2 itu kan space loss kan. Atau 20 log. N sama dengan 3, 30 log. Ini N sama dengan 4, 40 log. N sama dengan 5, 50 log, N sama dengan 6, 60 log. Ini saya kira di sini yang digambarkan salah satu contoh yang tebal ini, yang hitamnya agak hitam gitu. Ini yang saya ambil dengan cursor ini. Ini kira-kira ada di sekitar 35 ini, 3,5 itu. Eksponen path loss-nya atau gradien path loss slope-nya itu di 35 ini. 36 lah gitu kira-kira. Lebih dekat ke 4 ketimbang dari 3 gitu. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, kita juga karena tentu saja pengukuran ini dilakukan pada suatu area yang tertentu ya. Nah untuk daerah lain yang punya kemiripan dengan hasil pengukuran, misalnya contoh misalkan jangan bandingkan pengukuran hasil Jakarta akan ditempatkan di Jogja, jangan. Karena Jakarta kan dibandingkan dengan Jogja, dilihat dari sisi, walaupun misalkan masing-masing kota punya sifat 3 area, urban, suburban, dan rural, itu ciri khas dari semua kota di dunia ini seperti itu. Kota manapun juga di Amerika, di Eropa, dimanapun juga pasti akan mengandung 3 komposisi area, yaitu urban, suburban, dan open area. Silakan dipikirkan.
ya, walaupun kota besar misalnya kayak New York, Washington DC atau London, pasti dia punya daerah urbannya di mana saja, daerah suburbannya di mana saja, dan daerah terbukanya di mana saja. Tapi kita tidak bisa menggunakan generalisasi dari suatu pengukuran yang dilakukan dalam suatu kota langsung diterapkan secara sama, secara identik di kota lain. Itu nggak bisa. Gitu. Walaupun sama-sama kota itu mengandung 3 komponen area, urban, suburban, dan daerah terbuka. Kenapa? Bandingkan saja contoh Jakarta sama Jogja. Urban Jakarta dengan urban Jogja sama-sama urban, tapi kan beda. Ketinggian gedung-gedung Jakarta dan kepadatannya kan mungkin lebih padat. Bukan mungkin, jauh lebih padat dibandingkan dengan yang di Jogja. Nah, untuk supaya mengatasi hal seperti itu, nah, selain dari kita menghasilkan hasil regresi slope dari sini, kita harus juga menghitung standar deviasi atau variansi dari kurva regresi ini. Ya tentu dalam regresi kan nanti kalaupun kita pakai yang sederhana linear regresi pakai Excel, begitu kita pakai trend line, yang keluar kan ini path loss slope-nya berapa, kemudian deviasi standarnya berapa. Deviasi standar itu artinya untuk memberikan informasi seberapa besar atau seberapa jauh kemungkinannya kita mendapatkan hasil pengukuran meleset dari hasil regresi. Hasil regresi kan hanya memberikan nilai mean, nilai tengah. Nilai yang akan kita ukur dari hasil pengukuran yang sebenarnya adalah penjumlahan antara nilai hasil regresi dengan bagaimana efek dari standar deviasi itu, gitu. Seberapa persen itunya menyimpangnya, gitu. Jadi nanti kalau kita kembali ke awal, saya lupa ini. Nah, kalau saya kembali ke awal yang di sini, nah ke slide yang ini, landscape propagation itu kita yang mean signal ini hasil regresi, gitu. Nah, signal variation di sini adalah hasil regresi juga, tapi mewakili simpangannya berapa. Gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Oke, nah ini contoh lagi dari pengukuran yang lain. Tadi kan saya di sini ya. Nah, sekarang contoh lagi di sini. Ini lebih sedikit. Ini hanya membedakan antara same floor, one floor, two floor, three floors gitu. Seperti itu. Ya. Berikutnya lagi masih Indo propagation. Semua dari kurva-kurva yang diperoleh ini nanti akan bermuara atau berujung kepada formula yang berbentuk seperti ini. Jadi ada suatu konstanta di sini. Kemudian ini ada 10n log dari D, dibagi D0 referensi kan. Ditambah faktor koreksi di sini. Nah, 10n ini di sini karena n-nya bisa 1, bisa 2, bisa 1,5, bisa berapapun, maka angka di depan log D inilah yang disebut dengan path loss slope. Gitu. Baik, begitu ya. Ini beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan, bagaimana kalau gelombang nembus kepada bangunan misalnya. Nah, di sini kalau mau teliti berarti harus belajar lagi skin depth. Daya tembus gelombang kepada medium. Medium gedung itu ada yang dominan kaca, ada yang dominan bata misalnya. Ada yang dominan baja juga, gedung-gedung. Nah, tergantung. Kalau nanti misalkan gedungnya dominan baja, biasanya itu akan bersifat sangat meredam karena baja lebih konduktif gitu, dibandingkan dengan gedung yang dari dominan kaca itunya materialnya atau bata gitu. Ini beberapa slide saya kira silakan nanti supaya yang penting saya sampaikan konsepnya, konsep pentingnya. Nah, untuk beberapa data-data untuk gedungnya misalkan ada partisinya dan berlantai-lantai silakan dilihat. Yang penting kita tahu ini sigma-nya, variansinya, kemudian path loss slope-nya, ya, dan konstantanya di depan. Ini banyak data-data yang saya ambil dari berbagai macam referensi untuk menunjukkan bagaimana kita memprediksikan redamannya. Ya. Baik, ini rumus-rumusnya seperti ini. Oke, ini. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjutkan. Mohon kalau yang ngantuk, mohon agak dibangunkan dulu ini. Nah, gambar ini
Ya, untuk melihat, saya cek dulu sekarang. Masih pada bangun nggak? Udah pada kantuk? Masih, Pak. Masih dengerin ya? Pak. Oke. Makasih, Pak. Hadir, Pak. Silakan ikuti. Ini bagian yang sangat penting ini, sangat penting. Karena kalaupun Anda misalkan tadi memperhatikan rumus propagasi, tahu caranya, Anda makainya nggak bisa, nanti Anda juga fail nanti di ujian. Karena akan saya tanyakan juga bagaimana rumus propagasi skala besar itu dipakai untuk menghitung atau memprediksikan cakupan dari suatu BTS. Ingat, operator itu kalau memperkirakan atau merancang cakupan dari BTS tidak benar, maka nanti dampaknya akan banyak blank spot. Ya, kalau operator tidak walaupun dia menggunakan software untuk mengukur propagasi yang mahal, misalkan yang punya akurasi yang bagus, tapi dia tidak bisa menggunakannya dalam menghitung atau merencanakan cakupan coverage, dia akan memiliki banyak blank spot. Dalam konteks komersialisasi, blank spot artinya dia akan kehilangan banyak revenue. Karena pelanggan nanti akan pindah ke operator lain, atau pelanggan yang melakukan panggilan nanti tidak akan tersambung. Panggilan yang tidak tersambung kan tidak memberikan revenue kan, hanya membebani network saja gitu. Jadi bagaimana kita menggunakan formula-formula propagasi tadi untuk merencanakan atau merancang desain suatu coverage dari suatu sel, itu hal yang premium, itu nilai urgensinya bagi operator gitu. Ya. Nah, ini gambar ini kalau kita perhatikan, kalau kita hanya menggunakan, misalkan saya ambil contoh aja rumus yang tadi ya. Salah satu rumus misalkan kita menggunakan yang atau jauh ke bawah. Okumura aja lah. Rumus Okumura kan tadi bayangannya ada 69,55 tambah bla 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 gitu ya. Nah, rumus itu tuh kalau kita terapkan pada frekuensi tertentu, misalnya bekerja pada frekuensi 1,8 GHz misalnya. Kemudian kita juga akan menghitung, katakanlah kita punya target BTS akan mencakup area sebesar radiusnya, misalkan ini R, katakanlah R-nya misalkan ingin mencapai 2 km gitu. Nah, tentu rumus Okumura-Hata tadi atau rumus Egli atau apapun rumusnya, begitu kita masukkan radiusnya sekian kilometer, frekuensinya sekian ratus atau sekian megahertz, yang akan keluar adalah ini, gitu. Nah, kurva yang bulat hitam ini yang ya karena kan rumus itu kita menghitung nilai min-nya gitu. Nah, sedangkan yang ini yang saya kasih warna shading area ini kan ada ke sini, ada ke dalam, keluar lagi. Ini apa ini? Ini kenyataan di lapangan. Gitu. Kenyataan di lapangan kalaulah misalkan begini, tadi BTS itu pakai rumus Okumura-Hata atau rumus apapun, kita memasukkan frekuensi misalkan 1,8 GHz, kita akan menghitung nilai signal yang sampai di receiver pada jarak R misalkan 4 km, maka katakanlah dengan parameter transmisinya daya pancar misalkan 40 dBm, misalnya pada garis yang hitam ini akan terukur dari hasil perhitungan rumus empiris tadi minus 60 dBm misalnya di sini. Contoh saja ya, 60 dBm minus ini gitu. Artinya 10 pangkat min 6 miliwatt gitu. Nah, itu perhitungan prediksi. Nah, kalau kita dalam kenyataannya membawa nanti mobil kita misalkan diperangkati oleh receiver, kemudian kita melakukan drive test, nah nanti itu kalau kita misalkan bergerak di sini, tentu yang kita terima itu bukan minus 60 konstan. Hampir mustahil kita bisa mendapatkan kalau kita, misalnya ini ada beltway lah, kalau di Washington DC itu kan ada suatu jalan yang memang melingkar gitu, melingkari suatu kota gitu. Bulat persis misalnya begini. Kita misalkan driving ke sini, lalu alat kita yang dipakai mantau secara real time dari BTS, manteng aja di minus 60
dBm sesuai dengan hasil perhitungan, itu sesuatu yang mustahil. Gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi itu tentu kita akan mendapatkan, ini kan gedung-gedung kan sporadis di sini, pohon-pohon sporadis, ngacak gitu. Nah, artinya apa? Ketika kita berada di atas ini, misalkan kita, oh ini tidak begitu banyak obstacle arah ke BTS-nya, maka sinyal kita ke sini, naik gitu. Misalnya, kalau di garis hitam tebal ini minus 60, di lokasi ini kita bisa mendapatkan minus 50, bisa saja. Artinya 10 dB lebih tinggi daripada yang hasil perhitungan nilai min. Lalu kita bergerak ke sini, wah di sebelah sini banyak pohon, gedung bertingkat, misalnya sini, kita mendapatkan minus 70 gitu. Nah, itu yang terjadi begitu. Ya. Jadi pada jarak yang sama, kita bergeraknya melingkar, ya ideal aja lah katakanlah ini betul-betul kita bisa menjaga putaran mobil kita itu melingkar dengan jarak yang, katakanlah ada jalan melingkar di sini, tapi sinyal kita akan fluktuasi seperti ini, shadowing seperti ini. Gitu. Nah, pertanyaan saya, seberapa jauh dia fluktuasi? Gitu. Jawabannya tergantung kepada homogen atau tidak homogennya area. Bukan tergantung kepada padat tidaknya gedung. Kalau ditanya misalkan nanti ya, apa yang mempengaruhi besarnya deviasi standar atau besarnya variasi dari signal yang kita terima, Anda jangan terjebak. Kebanyakan mahasiswa menjawabnya itu ya tergantung kepada padat atau tidaknya area gitu. Salah itu jawabannya. Kalau yang ditanyakan seberapa besar naik turunnya shadowing ini gitu. Jawaban yang benar adalah yang mempengaruhi besar kecilnya shadowing atau besar kecilnya naik turunnya sinyal ini adalah kehomogenan atau ketidakhomogenan daerah gitu. Ada yang bisa bantu menjelaskan nggak kenapa begitu jawabannya? Kenapa jawabannya bukan masalah padat tidaknya daerah itu dengan obstacle, tapi homogen atau tidak homogennya gitu. Tingkat kehomogenitasannya gitu. Ada yang bisa bantu jelaskan nggak? Tadi yang membuka mikrofon siapa aja? Saya, Pak. Silakan. Anda bisa jelaskan nggak, Pak? Kalau menurut saya, kalau kita membicara tentang seberapa besar redamannya kayak gitu kan, nah itu mungkin iya berpengaruh dari seberapa padat. Tapi betul. Kalau itu betul. Kalau ditanya besar kecilnya redaman. Ya. Tapi kalau misalnya artinya jalan-jalan yang kita lalui kepadatannya selalu seperti itu, berarti kan magnitud dari redamannya akan sama seperti itu terus. Nah, itu artinya mereka homogen. Tapi kalau misalnya di titik ini padat, lalu berikutnya nanti lebih lowong, lebih renggang, itu kan berarti redamannya bisa naik turun kayak gitu, Pak. Ya, syukur. Berarti Anda ngikutin ya kuliah saya ya gitu ya. Jadi gini, kalau yang dibicarakan padat tidaknya obstacle, yang mempengaruhi akibat dari padatnya obstacle itu, kurva ini apakah dia menciut ke dalam atau dia akan keluar gitu. Karena magnitude dari BTS ke sini, ini naik turunnya menunjukkan besarnya redaman atau bisa juga dikatakan besarnya level signal yang diterima. Jadi kalau sangat padat, dia akan menciut ke dalam. Kalau itu level signal mengecil berarti, kalau dia tidak begitu padat, sinyal akan besar keluar gitu. Itu ya dari sisi padat tidaknya kondisi propagasinya. Nah, kalau pertanyaan saya tadi, apa yang menyebabkan besar kecilnya fluktuasi ini? Nah, itu artinya homogenitasnya dari area. Ya, tolong. Karena saya beberapa kali menanyakan di ujian-ujian sebelumnya, mahasiswa salah gitu dalam menjawabnya. Gitu. Syukur kalau Anda sudah mengerti sekarang. Ya. Itu. Jadi kembali ke ini, kita lanjutkan lagi sekarang. Kurvanya, footprint-nya seperti ini. Nah, bahkan gambar ini pun sebetulnya itu bisa diperoleh dari hasil drive test. Gitu. Banyak software yang sudah komersial dipakai oleh operator, vendor yang mensuplai, hasilnya seperti ini. Tapi nanti dalam software yang kita dapatkan ya tentu bukan satu kurva ini. Ini biasanya kalau kita sudah set parameter transmisinya, misalnya daya panca 40 dBm, nah ini kalau ini jaraknya seperti ini, biasanya dikasih label di sini. Ini kurva di mana daya terimanya di kurva ini misalkan minus 60 dBm. Nah, nanti kalau ada
kebutuhan untuk memperbesar radiusnya, saya misalkan ingin mengukur level signal pada radius, kalau tadi saya contohkan ini hanya 2 km, sekarang saya akan buat kurva yang sama misalkan pada jarak 4 km di luar ini. Nah, tentu kita juga akan mendapatkan kurva yang serupa, tapi lagi-lagi tidak akan identik dengan ini bentuknya atau skenario-nya itu akan bisa aja dia bertolak belakang. Di sini misalkan dia ya tentu tergantung juga sebetulnya tergantung kepada konfigurasi dari obstacle-obstacle yang ada di situ gitu. Tapi kurva yang dihasilkan dari drive test nanti akan banyak di sini. Minus 60 dBm misalkan di sini. Di luarnya ada kurva misalkan minus 70 dBm. Lebih jauh lagi minus 80 dBm. Terus seperti itu. Nah, nanti saya akan sampai kepada cara menghitung. Wah, kalau begitu misalkan kira-kira gimana nih kita memberikan jaminan atau service level agreement kepada user atau kepada pemerintah, regulator kalau dari operator. Bahwa pada radius tertentu R 2 km misalkan saya bisa menjamin cakupan dari BTS saya itu bisa mencukupi atau memenuhi 90% dari customer saya. Gimana coba Anda memberikan jaminan ke regulator atau kepada user? Karena kalau kita lihat begini kan ini, kalau misalnya katakanlah sekarang asumsikan bahwa kurva yang dikasih warna hitam itu merupakan threshold minimum signal yang bisa diterima. Ya handphone dari user kan berbeda-beda ya. Yang mahal mungkin bisa lebih sensitif, bisa menerima sinyal kecil. Tapi handphone yang harganya lebih murah biasanya sensitivitasnya lebih rendah. Dia tidak bisa menerima sinyal yang terlalu kecil biasanya. Nah itu hal-hal seperti itu kan dari sisi regulator kan si operator harus memberikan jaminan kepada user, di mana user itu worst case dia menggunakan handphone yang tidak baik gitu. Misalnya dia hanya bisa mampu pada jarak 2 km itu menerima sinyal tidak kurang dari minus 60 dBm. Artinya apa? Operator harus memberikan jaminan pada radius 2 km, harus menjamin, ya mungkin tidak 100%, tapi ada semacam regulasi dari pemerintah, misalkan 98% harus terjamin akan terpenuhi oleh coverage-nya gitu. Gimana gitu seperti itu? Apa yang Anda pakai, ilmu apa yang Anda pakai di situ? Coba. Ada yang bisa jawab nggak? Dengan adanya cakupan saya seperti ini, ya, ada daerah dalam radius yang sama itu ada arah-arah yang memang sinyalnya naik, ada juga yang turun. Apa yang diperlukan supaya kita bisa memberikan jaminan secara statistik atau secara probabilitas dan statistik gitu untuk mengatakan bahwa oke, saya jamin misalkan bahwa customer dalam radius 2 km 92% tercover oleh sinyal saya misalkan gitu. Gimana ngitungnya? Coba pikirkan dulu. Jawabannya adalah kita harus menggunakan ilmu itu statistik, ilmu probstat gitu. Jadi confidence interval atau kumulatif distribusi. Pertama kita harus tahu bagaimana PDF dari ini, ya. Kita harus tahu dari naik turunnya signal di sini, dia harus mengikuti harus tahu dia PDF-nya seperti apa gitu. Apakah PDF-nya misalkan Gaussian atau uniform atau apa gitu. Nah, setelah kita tahu PDF-nya, kita harus tahu nilai standar deviasinya berapa gitu. Nah, kalau sudah punya data PDF-nya tahu, kemudian nilai standar deviasinya tahu, ya kita bisa menggunakan ilmu probstat untuk menghitung jaminan atau cumulative distribution kepada pelanggan bahwa cakupan sinyal operator tersebut misalkan bisa dihitung menjamin 98% atau 99%. Misalnya begitu. Ya. Oke, jadi itu yang diperlukan. Nah, sekarang untuk mengetahui PDF dari
faktor skala besar sudah dipublikasikan di banyak literatur. Ini fluktuasi signal shadowing secara skala besar di sini itu mengikuti distribusi normal kalau sinyalnya sudah diukur dalam bentuk desibel. Itu yang pertama. Hati-hati di sini. Jadi kalau kita menghitung level signal dalam watt, ya, misalkan daya pancanya 10 watt, daya terimanya misalnya katakanlah 1 mikrowatt, misalkan begitu. 10 pangkat 7 redamannya misalkan. Dari 10 watt menjadi 1 mikrowatt kan 10 pangkat 7 tuh. Mengecilnya. Artinya 70 dB kan. Nah itu tidak akan mengikuti norma kalau dihitung dalam seperti itu. Gitu. Tapi kalau kita sudah rubah sinyalnya dari 10 watt itu kan 40 dBm. Kemudian yang kita terima 1 mikrowatt itu minus 60 dB. minus 60 dB watt. Atau minus 30 dBm. Nah kalau sudah dibikin dalam dBm atau dalam skala desibel logaritma, maka kalau kita jajarkan sinyal ini berapa di sini, berapa di sini, dia akan membentuk suatu PDF yang Gaussian, yang normal. Jadi, PDF dari hasil sinyal pengukuran skala besar ini, kalau kita lihat PDF-nya, dia akan bersifat normal dalam bentuk desibel. Sehingga disebutnya adalah distribusi log normal. Ya. Mohon diperhatikan. Jadi itu hasil pengukuran empiris. Dalam banyak literatur sudah diketahui bahwa PDF dari signal yang diterima dalam skala besar itu memiliki bentuk norma dalam bentuk logaritma atau dengan istilah yang lebih umum adalah distribusi log normal. Gitu. Oke, itu satu hal. Kemudian yang kedua, kita juga butuh untuk mengetahui seberapa besar ini menyimpangnya, mengecilnya, atau membesarnya yang biasa direpresentasikan oleh sigma, kan? Standar deviasi. Nah, dengan menggunakan modal dua parameter tersebut, maka kita akan bisa menghitung nanti confidence interval. Tentu kalau contohnya sekarang begini. Nah, kalau misalkan ini Pak, pada jarak D1, sinyalnya ini nilai min-nya berapa gitu. Pada jarak D2 yang lebih jauh, nilai min-nya berapa. Pada jarak D3 lebih jauh lagi, nilai min-nya berapa. Kalau daerah ini masing-masing memiliki standar deviasi yang sama, misalkan cukup homogen, maka dalam menghitungnya, setelah kita tahu bahwa dia mengikuti PDF norma atau dalam bentuk log atau log norma, nah kita gunakan rumus ini. Kita gunakan rumus untuk menghitung cumulative distribution dari PDF yang berbentuk normal. Ini normal. Tapi semua besaran di sini harus sudah dalam bentuk logaritma. Gitu. Ya, jadi kita integralkan aja ini. Atau ya kita juga bisa menggunakan tabel lah biasanya, karena integral ini kan integral yang tidak bisa dihitung secara langsung. Untuk menghitung cumulative distribution dari PDF Gaussian kan kita masuk ke complementary error function atau tabel Z namanya biasanya gitu. Ada tentu dalam kuliah Profesor sudah sering menggunakan itu tabel Z gitu. Ya. Nah ini CDF namanya cumulative distribution function untuk menghitung probabilitasnya. Oke. Nah ini kalau mau ikut tabel pakai ini. Jadi gambar dari PDF normal ini, tentu ini skala datarnya adalah variabel yang akan kita lihat. Kalau dalam bentuk standar, norma yang standar, distandarisasikan, kita biasanya pakai Z gitu ya. Nah, sehingga Z di sini, variabel Z di sini harus sudah dalam bentuk dBm atau dalam skala logaritma. Ini norma dalam log. Saya lagi. Ya, ini untuk menghitung luas. Tadi itu nilai yang saya ambilkan contoh beberapa kali, misalkan
minus 60 dBm pada jarak 2 km. Ini nilai tengahnya 0. Di sini jet standar normal kan dibagi oleh nilai minnya kan. Jadi ini 0 dB di sini. Nah, nanti itu kalau kita artinya apa? Kalau kita hanya mengatakan bahwa saya misalkan di sini menjamin pada jarak 2 km bisa menerima sinyal minus 60 dBm. Karena itu hanya nilai min itu kita hanya berada di sini, di nilai tengah ini, no. Artinya apa? Jaminan kita kepada pelanggan atau kepada regulator, kalau kita mengatakan pada jarak 2 km BTS saya bisa memberikan sinyal minus 60 dBm. Nah, itu jaminan kita itu hanya bisa dikatakan hanya 50% tingkat itunya, tingkat kepercayaannya. Atau bisa juga ditafsirkan bahwa 50% dari customer yang ada pada area ini akan menerima sinyal minus 60 dBm atau lebih baik, dan 50% dari customer yang ada pada radius 2 km ini akan menerima sinyal lebih kecil dari minus 60 dBm. Gitu. Hanya itu yang bisa katakan. Jadi kalau kita hanya menggunakan nilai min sesuai dengan kurva PDF dari normal, kita hanya bisa memberikan CDF 50%. Nah, sedangkan yang disyaratkan oleh regulator kepada operator, ya paling tidak 98% harus menjamin. Ya tentu bukan hanya obligasi dari regulator. Impact-nya ke revenue juga operator kan ya tentu kalau hanya 50% dari pelanggan yang dicakup oleh suatu SEM misalkan, tentu kan dia akan buruk pelayanannya dan akan kehilangan revenue dia. Bukan hanya sekedar untuk patuh kepada regulator gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk ini? Untuk mencapai jaminan bahwa pada jarak 2 km, operator akan memberikan cakupan area kepada 98% pelanggan yang ada di area itu gitu. Caranya apa? Caranya kita harus ya menghitung ini. Menghitung seberapa banyak berarti kita harus menambahkan luas yang dihitamkan di sini mencapai angka 48 ke sini. Kita hitung jetnya berapa di sini gitu. Jadi supaya CDF atau kumulatif distribusi pasiennya mencapai 98%, kita harus menggeser titik 0 yang ada di tengah ini menjadi titik Z, di mana luas shadowing area ini yang dihitamkan ini kan dari sini ke kiri kan 50%. Nah, dari sini ke kanan 48%, supaya totalnya 98%. Nah, caranya bagaimana? Ya, salah satu contoh yang paling gampang, kita naikkan daya pancar di sini. Kalau dihitung tadi sampai untuk mencapai 2 km ini minus 60 dBm, misalnya daya pancarnya 10 watt. Nah, salah satu caranya, naikkan daya pancar di sini. Supaya nanti yang sampai di rata-rata di sini bukan minus 60. Mungkin dia minus 40. Kita punya margin 20 dB. Nah, kalau si margin 20 dB itu memang cocok dengan angka ini, dari 0 sampai ke Z yang luasnya itu 98%, ini selisih dari 0 ke Z di sini 20 dB, berarti kita bisa mengatakan bahwa operator tersebut menjamin pelanggan yang jaraknya 2 km dengan level minus 60 dBm. Bukan minus 40. Tetap minus 60 dBm, tapi dengan jaminan yang bukan hanya 5%. Jaminan kita mengatakan bahwa pada jarak 2 km itu menjadi tetap minus 60 dBm, tapi kita akan menjanjikan bahwa 98 user yang ada di sini akan terpenuhi sinyalnya. Gitu. Bisa diikuti nggak itu? Jadi kita menambah margin artinya. Baik, ya nanti akan saya, ini konsep yang pentingnya itu, karena waktunya udah mau habis, saya akan share ini materi ini di
SIG di MS Team gitu. Nanti saya diambil. Termasuk juga nanti ada paper yang harus saya bahas juga, mungkin hari Selasa akan saya bahas, dan papernya akan saya simpan juga di MS Team. Sebelum saya tutup kuliah ini, saya beri kesempatan dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Pak, mau bertanya Pak. Ya. Pak, ini kan yang grafik random shadowing itu kan bergantung sama ketidakhomogenan tempatnya kan Pak? Ya. Pertanyaan saya, kalau misalkan seandainya tiba-tiba tuh ada suatu pembangunan Pak di daerah yang sepi, sehingga kan grafik random shadowing-nya kan berubah ya Pak? Nah, Ya, itu ya. kalau kasus seperti itu gimana ya Pak? Makasih Pak. Oh, iya memang begini, nanti akan saya bahas juga di chapter selanjutnya. Waktu operator merencanakan pembangunan jaringan, pesan empiris ini gitu ya. Nah, tapi setelah dia deploy, tentu di awal-awal itu akan masih jelek gitu itunya, reliabilitas cakupannya. Cuman dia operator seperti apa? Setelah mereka menghitung secara prediksi seperti ini, tentu dia akan punya kurva yang hitam ini kan. Nah, dia juga akan menghitung berapa margin yang ditambahkan, apakah ke daya pancar atau ke gain antena apapun, supaya nanti ada margin yang dipakai untuk memberikan jaminan cakupan bukan 50%, tapi 98%. Nah, tahap berikutnya tentu dalam lapangan tuh tidak akan langsung dicapai juga gitu ya. Nah, biasanya mereka secara kontinu, kalau Anda teman-teman kakak kelas misalkan tanya yang bekerja di operator, mereka ada punya bagian RF engineering yang untuk memaintain itu gitu. Memaintain merawat atau menjamin atau selalu meningkatkan kinerja dari coverage ini. Karena mereka bukan hanya diwajibkan oleh operator memberikan jaminan reliabilitas cakupan, mereka juga khawatir dengan adanya blank spot yang masih terjadi, terutama di daerah yang berpotensi untuk memberikan revenue, mereka kan kehilangan. Artinya mereka juga punya kepentingan untuk memberikan jaminan coverage yang tinggi itunya, reliabilitasnya, gitu. Nah, pertanyaan Anda tentu saja akan mudah dijawab. Kalau seandainya ada perubahan, misalkan orang membangun beberapa gedung bertingkat, kan tentu akan berdampak. Ya. Tapi tentu kan dengan adanya mereka ada continuous improvement sepanjang masa, itu RF engineer yang di bagian khusus untuk melakukan drive test selalu melakukan itu. Ya, pembangunan kan atau morfologi dari morfografi namanya itu ya. Kalau morfologi itu tanah gitu. Kalau morfografi itu land cover gitu. Artinya di atas tanah itu ada apa aja gitu. Itu tentu akan menjadi perhatian. Singkat ceritanya jawaban saya adalah mereka punya cara untuk secara berkelanjutan melakukan improvement. Sekarang udah matang semua. Semua operator Telkomsel, Excelcom udah matang cakupannya. Walaupun ya mungkin yang sematang-matangnya pun juga ya blank spot saya kira kalau 100% dihilangkan nggak bisa juga gitu. Masih ada lah beberapa blank spot. Itu jawaban saya ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke. Baik, kalau begitu saya kira udah habis waktu kuliahnya. Silahkan isi absen di SIG. Saya buka sampai jam 18.30 ya. Terima kasih. Sampai ketemu hari